Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan selamat pagi kepada Ibu dosen, yaitu Ibu Elana, sebagai dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, dan selamat pagi kepada teman-temanku. Semoga kalian tetap sehat dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang likuidasi persekutuan. Dengan saya sendiri, Reni Febriana, dan teman saya Lilis Widiawati dan Febrianti Indah Nur Azizah. Oke, langsung saja dari pengertian likuidasi. Apakah ada teman-teman yang sudah mengetahuinya? Nah, likuidasi adalah suatu keadaan di mana baik perusahaan maupun usaha perusahaannya dibubarkan semua. Di dalam likuidasi ini, perusahaan hanya berjalan beberapa saat guna menyelesaikan proses likuidasi tersebut. Proses pembubaran usaha meliputi 2 tahap, yaitu tahap yang pertama, proses pengubahan harta kekayaan yang akan menjadi uang tunai atau cash yang disebut dengan proses realisasi. Kemudian tahap yang kedua yaitu proses pembayaran kembali hutang-hutang kepada para kreditur dan pembayaran kembali sisa modal kepada para anggota yang disebut dengan proses likuidasi. Nah, di dalam proses likuidasi itu ada prosedur. Prosedur dalam likuidasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu rekening-rekening pembukaan harus disesuaikan dan ditutup. Laba dan rugi bersih selama periode terakhir diperhitungkan ke rekening modal masing-masing. Sesudah itu dikatakan persekutuan siap untuk dilikuidasi. Prosedur yang kedua yaitu pada proses pengubahan aktiva menjadi uang tunai atau cash, apabila ada perbedaan antara nilai buku dan nilai realisasi yang menunjukkan keuntungan dan kerugian harus dibagi antara anggota sesuai dengan perbandingan pembagian laba atau rugi. Saldo modal selanjutnya dipakai sebagai dasar penyelesaian. Prosedur yang ketiga yaitu apabila dijumpai keadaan di mana salah satu anggota mempunyai saldo debit di dalam rekening modalnya, di lain pihak ia mempunyai piutang kepada persekutuan, maka piutang kepada persekutuan itu dipakai untuk menutup saldo debit rekening modal yang bersangkutan. Di samping itu, pada prinsipnya apabila seorang anggota mengalami defisit, maka anggota lain berkewajiban untuk menutupnya terlebih dahulu. Dan prosedur yang keempat adalah apabila uang tunai sudah tersedia untuk dibagi, maka pertama-tama yang harus dibayarkan terlebih dahulu yaitu kepada kreditur ekstern. Baru setelah itu dibayarkan saldo-saldo modal masing-masing anggota. Nah, selanjutnya langsung ke contoh 1. Nah, selanjutnya kita ke likuidasi berlangsung setelah proses realisasi berakhir. Nah, di sini itu ada persekutuan Nona Reni, Lilis, dan Indah akan dinyatakan likuidasi. Pembagian laba ruginya diatur dalam persekutuan dengan perbandingan Nona Reni sebesar 40%, Nona Lili sebesar 30%, dan Nona Indah sebesar 30%. Neraca per 1 Mei 1980 yang disusun sesaat sebelum likuidasi menunjukkan saldo-saldo sebagai berikut. Nah, di sini itu ada saldo-saldonya yaitu aktiva dan hutang modal. Nah, di sini di aktiva sendiri ada kas sebesar 15.000 dan aktiva lain-lain sebesar 200.000. Dengan jumlah aktiva sebesar 215.000. Di sini ada hutang modal. Hutang dagangnya sebesar 90.000
hutang kepada Lilis sebesar 8.000, hutang kepada Indah sebesar 6.000, untuk modal Reni sebesar 60.000, modal Lilis sebesar 30.000, modal Indah sebesar 21.000, dengan jumlah hutang dan modal sebesar 215.000. Kemudian kita langsung ke contoh 1. Nah, di dalam contoh 1 ini ada nilai buku aktifan lain-lain. Nilai buku aktifan lain-lain itu sebesar 200.000. Dan dijual atau direalisasikan menjadi kas sebesar 150.000 dengan rugi dalam realisasi sebesar 50.000. Nah, perbandingan kerugian tadi untuk Nona Reni sebesar 40% dengan Nona Lilis 30% dan Nona Indah sebesar 30%. Nah, pembebanan kerugian realisasi anggota masing-masing yaitu Nona Reni 40% dikalikan dengan kerugiannya tadi 50.000 menjadi 20.000. Kemudian Nona Lilis 30% dikalikan 50.000 menjadi 15.000. Nona Indah 30% dikalikan 50.000 menjadi 15.000. Nah, kemudian pembebanan kerugian tersebut masih cukup ditutup dengan saldo modal dari masing-masing anggota. Dengan demikian, ikhtisar laporan likuidasinya adalah sebagai berikut. Untuk awalnya kita harus membuat jurnal terlebih dahulu. Yang A, ada kas. Kas di sini tadi berapa? Kasnya tadi yaitu 150.000. Kemudian modal Reni sebesar ini tadi 20.000. Modal Lilis tadi 15.000. Modal Indah sebesar 15.000. Dan pada aktiva lain-lain sebesar 200.000. Nah, kemudian yang B. Yang B yaitu hutang dagang. Pada kas, hutang dagangnya tadi sebesar 90.000. Pada kasnya juga 90.000. Hutang kepada Lilis sebesar 8.000. Hutang kepada Indah sebesar 6.000. Modal Reni tadi sebesar 60.000
dikurangin 20.000 tinggal 40.000. Modal lilis dari 30.000 tadi dikurangi 15.000 tinggal 15.000. Modal indah tadi 21 dikurangi 15.000 tinggal 6.000. Pada kas sebesar 75.000. Nah, ini untuk jurnalnya. Sekarang kita ke tabelnya. Nah, selanjutnya itu adalah tabel persekutuan Reni, Lilis, dan Indah yang ikhtisar laporan likuidasi. Nah, di sini itu ada kas, aktiva lain-lain, hutang dagang, hutang kepada Lilis, hutang Indah, modal dan pembagian laba rugi. Itu ada modal Reni sebesar 40%, modal Lilis sebesar 30%, modal Indah sebesar 30%. Nah, di sini saldo likuidasi, saldo sebelum likuidasi yang kas itu sebesar 15.000. Untuk aktiva lain-lain itu sebesar 200.000. Hutang dagang sebesar 90.000. Hutang kepada Lilis tadi sebesar 8.000. Hutang kepada Indah tadi sebesar 6.000. Modal Reni tadi 60.000. Modal Lilis sebesar 30.000. Dan modal Indah sebesar 21.000. Nah, kemudian untuk yang A, hasil penjualan aktiva dan pembagian laba rugi. Nah, tadi kan hasil penjualan aktiva tadi sebesar 150.000. Untuk aktiva lain-lainnya dikurangi 200.000. Hutang dagangnya nggak ada, hutang Reni nggak ada, hutang Lilis nggak ada, hutang Indah nggak ada. Nah, untuk tadi modal Reni 40.000, setelah pembagian laba rugi dikurangin 20.000. Untuk Lilis dikurangin 15.000. Dan Indah juga dikurangin 15.000. Nah, selanjutnya untuk yang B, pembayaran kepada kreditur. Ini dijumlahkan menjadi 165 dikurangin hutang dagang sebesar 90.000. Ini tidak ada. Hutang dagangnya diturunkan dan dikurangi. Hutang Lilis diturunkan. Ini tidak ada. Hutang Indah diturunkan. Ini tidak ada. Kemudian modal Reni dikurangin, yaitu 60 dikurangin 20 tinggal 40.000. Lilis 30.000 dikurangi 15.000 tinggal 15.000. Modal Indah 21.000 dikurangi 15.000 tinggal 6.000. Nah, sekarang pembayaran kepada para anggota.
Di sini itu 65.000 dikurangin 90.000 tinggal 75.000. Kemudian ini tidak ada. Yang ini sudah dikurangi menjadi tidak ada. 80 utang lilis diturunkan menjadi 8.000. Hutang indah diturunkan menjadi 6.000. Modal Reni tetap diturunkan menjadi 40.000. Modal lilis diturunkan menjadi 15.000. Modal indah diturunkan tetap menjadi 6.000. Nah, di sini kan harus ditutup. Nah, sekarang tinggal dikurangkan saja. Tetap dikurangkan 75.000. Ini sudah tidak ada. Dikurangkan 8.000. Dikurangi 6.000. Dikurangi 40.000. Dikurangi 15.000. Dan dikurangi 6.000. Nah, untuk soal 1 sudah selesai. Nah, selanjutnya langsung contoh nomor 2. Nah, di sini itu misalkan realisasi aktiva lain-lain berjumlah 120.000 sehingga mengalami kerugian dalam realisasi sebesar 80.000. Pembebanan kerugian realisasi aktiva lain-lain kepada masing-masing anggota mengakibatkan saldo modal Nona Indah tidak cukup untuk menutup kerugian yang menjadi tanggungannya. Akan tetapi, karena Nona Indah mempunyai piutang kepada persekutuan, maka selisih kerugian yang tersisa harus ditutup dengan sebagian piutang yang bersangkutan dengan Nona Indah menerima kembali pembayaran atas haknya di dalam persekutuan. Dengan lain perkataan, Nona Indah tidak akan menerima kembali pembayaran sepenuhnya atas haknya yang berupa piutang kepada persekutuan. Keadaan ini merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban yang tidak terbatas atau unlimited liability pada jumlah modal yang ditanamkan dalam perusahaan yang dibentuk persekutuan. Di dalam likuidasi ini, Nona Indah akan memperoleh kembali pembayaran atas haknya di dalam persekutuan sebesar 3.000 seperti ternyata dalam laporan likuidasi berikut ini. Nah, sekarang kita membuat jurnalnya. Nah, nilai buku aktiva lain-lain sebesar 200.000. Kemudian nilai realisasi menjadi kas tadi sebesar 120.000. Dikurangi hingga mengalami kerugian realisasi sebesar 80.000. Nah, pembebanan kerugian tadi. Pembebanan kerugian ini untuk Reni sebesar tadi 40% dikalikan 80.000 menghasilkan 32.000. Nona Lilis sebesar 30% dikali 80.000 sebesar 24.000. Dan Nona Indah sebesar 30% dikalikan 80.000 24.000. Nah, sekarang kita langsung ke A. Nah, yaitu pada kas modal Reni modal Lilis, modal Indah
kepada aktiva lain-lain. Kasnya tadi sebesar 120.000. Modal Reni sebesar 32.000. Modal Lili sebesar 24.000. Modal Indah sebesar 24.000. Aktiva lain-lain sebesar 200.000. Sekarang ke B, yaitu hutang dagang pada kas. Hutang dagang sebesar 90.000 pada kas sebesar 90.000. Yang C, yaitu hutang kepada Indah. Pada modal Indah. Nah, di sini tadi hutang kepada Indah pada modal Indah. Tadi hutang Indah kan sebesar 6.000. Kemudian mendapat kembalian atasannya tadi sebesar 3.000. Berarti di sini tinggal 3.000. Untuk yang D, yaitu hutang kepada Lilis. Hutang kepada Indah. Modal Reni. Modal Lilis. Modal Indah pada kas. Modal Lilis tadi hutang kepada Lilis sebesar 8.000. Hutang kepada Indah sebesar 6.000. Nah, modal Reni tadi berapa? 24.000. Modal Lilis 3.000. Mohon maaf, di sini modal Indah tidak ada karena dia mengalami defisit. Nah, sekarang pada kas sebesar 48.000. Ini adalah jurnal untuk nomor 2. Sekarang kita ke tabelnya. Nah, sekarang kita ke tabel. Di sini tabelnya seperti pada kayak contoh 1 tadi. Ada kas, aktiva lain-lain, hutang dagang, hutang kepada Lilis, hutang kepada Indah, modal dan pembagian laba rugi. Reni 40%, Lilis 30%, Indah 30%, dan ada saldo sebelum likuidasi dan seterusnya. Nah, kita langsung memasukkan angkanya saja. Saldo sebelum likuidasi tadi sebesar 15.000. Kemudian aktifan lain-lain sebesar 200.000. Hutang dagang sebesar 90.000. Hutang Lilis tadi sebesar 8.000. Hutang kepada Indah sebesar 6.000. Modal Reni tadi sebesar 60.000. Modal Lilis sebesar 30.000. Modal Indah sebesar 21.000. Nah, kemudian untuk hasil penjualan aktiva dan pembagian laba realisasi tadi sebesar 120.000. Aktiva lain-lain langsung dikurangi 200.000.
hutang dagang tidak ada, hutang kepada Lilis tidak ada, hutang kepada Indah tidak ada. Untuk modal Reni tadi berapa? 32.000. Modal Lilis sebesar 24.000 dan hutang kepada modal Indah sebesar 24.000. Kemudian pembayaran kepada kreditur ini dijumlahkan menjadi 135.000 dikurangi hutang dagang sebesar 90.000, aktiva lain-lain tidak ada, hutang dagang tadi 90.000 kurangi 90.000, modal hutang kepada Lilis diturunkan tidak ada, hutang kepada Indah juga diturunkan, modal Reni yaitu dikurangi 60.000 dikurangi 30.000 sebesar tinggal 28.000 tidak ada, modal Lilis 30.000 dikurangi 24.000 sebesar 6.000 dan modal Indah dikurangin yaitu min 3.000. Nah, di sini modal Indah mengalami defisit. Kemudian penutupan defisit modal Indah dengan saldo piutangnya. Ini dikurangi tinggal 45.000. Ini tidak ada. Aktiva lain-lain tidak ada. Hutang dagang sudah tidak ada. Kemudian hutang Lilis diturunkan 8.000, ini tidak ada. Hutang kepada Indah 6.000 dikurangi 3.000 karena dia mendapatkan kembalian atas haknya sebesar 3.000. Kemudian modal Reni 40% diturunkan 8.000 tidak ada, ini diturunkan, kemudian ini diturunkan, ini tidak ada. Sekarang ini defisit tadi 3.000 dan dia mendapatkan kembalian atas haknya tadi sebesar 3.000, berarti dia sudah tidak punya tanggungan. Selanjutnya pembayaran kepada para anggota. Pembayaran kepada anggota diturunkan dan ini harus dinolkan atau ditutup, jadi langsung dikurangi dengan nominalnya sebesar 45.000. Ini tidak ada. Hutang dagang tidak ada. Kemudian hutang Lilis 8.000 langsung dikurangi 8.000. Modal Indah 3.000 dikurangi 3.000. Modal Reni sebesar 28.000 dikurangi 28.000. Modal Lilis 6.000 langsung dikurangi 6.000 dan modal Indah sudah tidak ada. Nah, sekian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Lilis Widiawati. Silahkan. Saya Febrianti Indah Nur Aziza akan melanjutkan presentasi dari Lilis. Kita akan masuk contoh
yaitu realisasi aktiva lain-lain berjumlah 70.000 dengan berakibat kekurangan uang tunai untuk membayar para kreditur. Yang A, apabila semua anggota secara pribadi mampu untuk menutup kewajiban-kewajibannya. Ini ada dua kemungkinan penyelesaian. Yang pertama, anggota yang mengalami defisit saldo modalnya menyetorkan uang ke perusahaan untuk menutup defisitnya. Setoran ini digunakan untuk melunasi sisa hutang ke kreditur, lalu sisanya dibayarkan ke anggota sesuai hak masing-masing. Ini adalah bentuk ikhtisar laporan likuidasi persekutuan Raini Lilis Indah. Saldo sebelum likuidasi bisa kita lihat ada kas 15.000, aktiva lain-lain 200.000, hutang dagang 90.000, hutang kepada Lilis 8.000, hutang kepada Indah 6.000, dan modal Raini ada 60.000, modal Lilis 30.000, modal Indah 21.000. Selanjutnya penjualan harta dan pembagian rugi. Tadi realisasi aktiva lain-lain kan 70.000 dan maka karena dijual aktiva lain-lain ini dikurangi 200.000 dan kerugian dari penjualan aktiva lain-lain itu ditanggung oleh Raini, Lilis, dan Indah sebesar 40% dari kerugian itu terdapat 52.000 dan Lilis 30% dari kerugian itu 39.000 dan Indah 30% itu 39.000. Maka kasnya hasil kasnya itu 15.000 tambah 70.000 itu ada 85.000 dan hutangnya itu tetap 90.000, hutang kepada Lilis tetap 8.000, hutang kepada Indah tetap 6.000, modal Reni 60.000 dikurangi 52.000 itu ada 8.000 dan untuk modal Lilis 30.000 dikurangi 39.000 itu mengakibatkan defisitnya modal Lilis sebesar 9.000 dan modal Indah juga defisit 18.000. Selanjutnya pembayaran kepada kreditur. Tadi kan ada kasnya 85.000 dan sedangkan hutang dagang 90.000. Karena kas hanya ada 85.000 maka 85.000 ini yang dibayarkan dulu kepada kreditur. Jadi hutang dagang berkurang 85.000 masih 5.000. Selanjutnya penutupan defisit Lilis dan Indah dengan saldo piutangnya. Tadi kan yang defisit Lilis dan Indah. Lilis defisit sebesar 9.000 sedangkan piutangnya di perusahaan itu masih ada 8.000. Berarti itu untuk menutup saldo yang defisit menggunakan piutangnya. Hutang kepada Lilis ini berkurang 8.000 dan hutang kepada Indah berkurang 6.000 dan ini kolom di sini kolom di modal itu modal Lilisnya bertambah 8.000 dan modal Indah bertambah 6.000. Ini hasilnya. Hutang dagang masih 5.000, modal Reni tetap 8.000, sedangkan modal Lilis karena mendapat penutupan dari piutangnya, maka 9.000 dikurangi 8.000 itu 1.000. Jadi defisit dari modal Lilis sekarang berkurang dan menjadi 1.000. Untuk modal Indah berkurang menjadi defisit 12.000. Selanjutnya setoran modal Reni dan Indah. Total dari defisit keduanya itu kan 13.000 dan itu disetorkan kepada perusahaan masuk menjadi kas 13.000 dan ini adalah totalnya kas 13.000, hutang dagang masih 5.000, hutang kepada Reni 8.000 dan modal Lilis sudah tidak ada dan juga sudah tidak defisit karena ia menyetorkan uang untuk
uang ke perusahaan untuk menutup defisitnya, dan Indah juga begitu. Selanjutnya, pembayaran kepada kreditur. Tadi kan hutangnya kepada kreditur masih 5.000 dan itu dibayarkan, maka kas berkurang 5.000 menjadi 8.000. Dan untuk hutang dagang sudah habis 5.000 kurangi 5.000, 0. Selanjutnya pembayaran kepada anggota. Anggota yang masih memiliki hak di persekutuan itu ada Reni sebesar 8.000. Maka ini kas yang masih 8.000 itu dibayarkan kepada Reni. Untuk kemungkinan cara penyelesaian yang kedua, yaitu pelunasan sisa hutang kepada kreditur oleh salah satu anggota pemilik pelunasan ini diperlakukan sebagai setoran modal anggota yang bersangkutan. Jadi untuk nomor 2 ini siapa saja bisa menyetorkan uangnya untuk membayar sisa hutang kepada kreditur. Ini adalah tabelnya. Ini yang pertama, jika hutang dibayar oleh Reni. Itu yang atas sendiri adalah saldo pembayaran hutang dagang. Tadi kan masih 5.000. Dan saldo Reni masih 8.000. Lilis tadi setelah pembayaran hutang dagang ia defisit 1.000 dan Indah defisit 12.000. Ini kan dibayar oleh Reni hutangnya berkurang 5.000 dan saldo Reni di modal bertambah 5.000. Oleh sebab itu hutangnya sudah habis, Reni saldonya bertambah 13.000, Lilis defisit 1.000, Indah defisit 12.000. Setelah itu yang kedua, jika saldo dibayar oleh Lilis. Jika saldo dibayar oleh Lilis, hutang dagangnya kan 5.000 habis, terus untuk yang modalnya Lilis karena ia membayar hutang dagang. Nah, jika mereka membayar hutang dagang itu dijadikan sebagai setoran modal. Jadi di kolom modal Lilis itu bertambah 5.000. Jadi 5.000 dikurangi untuk menutup defisitnya tadi 1.000, maka sisa modal Lilis 4.000. Dan ini untuk modal Reninya tetap, modal Indah juga tetap. Jika saldo hutang dibayar oleh Indah, maka di kolom saldo modal Indah ini dapat penambahan 5.000. Jadi defisitnya 12.000 ditambah 5.000, defisitnya tinggal 7.000. Sedangkan untuk Lilis dan Reni itu tetap sama. Nah, jika sisa hutang kepada kreditur itu sudah dibayarkan, selanjutnya adalah penyelesaian di para anggota persekutuan. Akan dapat segera dilaksanakan setelah kemudian diterima setoran dari anggota-anggota yang mengalami defisit. Selain itu, dapat kita lihat yang pertama, jika hutang dibayar oleh Reni, itu kan yang masih defisit Lilis dan Indah. Nah, Lilis dan Indah ini menyetorkan uangnya dan disetorkan kepada Reni. Begitu juga untuk yang kedua, jika dibayarkan oleh Lilis, itu kan defisitnya, yang defisit hanya Indah. Indah ini menyetorkan uangnya kepada Reni sebesar 8.000 dan kepada Lilis 4.000.
Terus berlaku juga untuk yang ketiga, jika saldo hutang dibayar oleh Indah. Indah yang nomor 3 kan Indah dan Lilis dan Indah yang defisit. Makanya Lilis dan Indah ini menyetorkan uangnya kepada Reni. Totalnya sebesar 8.000. Selanjutnya B. Apabila anggota-anggota tertentu secara pribadi mampu, sedang beberapa anggota yang lain tidak mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, maka untuk hal ini penting untuk menentukan siapakah yang harus membayar sisa hutang kepada kreditur dan siapa pula yang dinyatakan tidak mampu atau insolvable. Nah, dalam hubungan dengan penentuan kemampuan masing-masing anggota perlu diperhatikan mengenai hak-hak kreditur perusahaan di satu pihak dan hak-hak kreditur pribadi masing-masing anggota di pihak yang lain. Di dalam likuidasi perusahaan sebagai berikut. Ini ada hak-hak kreditur perusahaan, yaitu kreditur perusahaan berhak sepenuhnya untuk menerima pembayaran kembali atas piutangnya dari hasil penjualan, yaitu realisasi tadi, sampai dengan jumlah piutang yang bersangkutan. Sedangkan hak untuk kreditur pribadi anggota seperti Reni, Lilis, dan Indah itu, kreditur pribadi anggota berhak sepenuhnya untuk menerima pembayaran kembali dari hasil penjualan harta pribadi pemilik sampai dengan jumlah piutang yang bersangkutan. Dengan adanya ketentuan demikian itu berarti bahwa kreditur perusahaan hanya dapat mengajukan klaim atas pribadi pemilik apabila hutang-hutang pribadinya telah dibayar lunas seluruhnya. Sebaliknya, kreditur pribadi anggota hanya dapat mengajukan klaim atas kekayaan perusahaan setelah hutang kepada kreditur perusahaan dibayar lunas seluruhnya. Ini adalah tabel posisi pribadi masing-masing anggota, baik di luar persekutuan maupun dalam persekutuan. Yang pertama, Reni, dia memiliki harta di luar persekutuan 15.000 dan hutangnya 30.000. Sedangkan hak dalam persekutuan dia memiliki hak 8.000. Lilis memiliki harta 30.000 dan hutang 18.000 serta kewajiban dalam persekutuan 1.000. Yang terakhir Indah memiliki harta 8.000, hutang 8.000 dan kewajiban dalam persekutuan 12.000. Di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa Reni akan tidak cukup untuk membayar hutang-hutang pribadinya dan Lilis masih memiliki kelebihan harta setelah membayar hutang pribadinya dan memenuhi kewajibannya dalam persekutuan. Dan Indah, ia dianggap tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam persekutuan karena dilihat ini harta Indah hanya 8.000 dan itu hanya cukup untuk membayar hutangnya. Jadi, berdasarkan daftar posisi pribadi di luar persekutuan maupun di dalam persekutuan dapat ditarik kesimpulan bahwa yang akan membayar sisa hutang kepada kreditur itu adalah Lilis. Ini adalah ikhtisar laporan likuidasinya. Di sini dari saldo sebelum likuidasi dan penjualan harta dan pembagian rugi, pembayaran kepada kreditur, penutupan defisit Lilis dan Indah dengan saldo piutangnya. Untuk perhitungannya sama seperti contoh yang tadi.
Yang membedakan ada di pembayaran kepada kreditur oleh Lilis. Di sini Lilis membayar kepada kreditur sebesar 5.000 sehingga dianggap dia menambah setoran modal oleh Lilis 5.000 sehingga modal Lilis menjadi 4.000, modal Reni 8.000, dan modal Indah masih defisit 12.000. Nah, di sini defisitnya modal Indah ini ditanggung oleh Reni dan Lilis. Pembagian rugi defisit Indah yang insolvable yang dianggap tidak mampu itu ditanggung oleh Reni dan Lilis dengan rasio 4:3. 4:3 itu dilihat dari berapa persen modal dia yang ada di persekutuan. Jadi 6.857 ini diperoleh dari 4/7 dikali 12.000. Dan ini juga Lilis 5.143 ini diperoleh dari 3/7 dikali 12.000. Itu dilihat dari perbandingannya ini. Jadi rasio dibagi jumlah rasionya itu terus dikali defisit, jumlah modal defisit Indah. Setelah itu ini kan modal Reni 8.000 dikurangi 6.857 itu kan masih 1.143. Sedangkan untuk modal Lilis 4.000 terus dikurangi 5.143, akhirnya Lilis mengalami defisit 1.143. Nah, ini penyelesaian akhirnya pembayaran Lilis kepada Reni karena Lilis mengalami defisit tadi. Jadi Lilis membayar kepada Reni sebesar 1.143. Dan terakhir kesimpulannya, likuidasi adalah suatu keadaan di mana baik persekutuan maupun usaha perusahaannya dibubarkan semua. Ada dua proses selama likuidasi, yaitu proses realisasi dan proses likuidasi. Apabila uang tunai sudah tersedia untuk dibagi, maka pertama-tama harus dibayarkan terlebih dahulu kepada para kreditur ekstern. Baru sesudah itu dibayarkan saldo-saldo masing-masing anggota. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.